Malam pekat, angin berbisik, di kuburan sunyi ku melirik. Endi merah sinarnya berkedip, bukan lentera ini lek yang bangkit. Warisan leluhur. Selamat datang di Daranti Kermuska. Apakah kalian pernah mendengar tentang Leak, ilmu kuno yang diwariskan dari leluhur Bali? Sebagian orang menganggapnya menyeramkan, sebagian lagi menganggapnya sebagai jalan menuju pencerahan. Apakah benar Leak itu jahat? Ataukah ini hanya kesalahpahaman yang telah berkembang selama berabad-abad? Malam ini, kita akan mengupas tuntas misteri ilmu Leak, dari sejarah, praktik, hingga tingkatan kekuatannya. Dan bagi kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, karena semakin dalam kita menggali, semakin banyak rahasia yang akan terungkap. Intip misteri ilmu kuno Leak Bali. Leak merupakan suatu ilmu kuno yang diwariskan oleh leluhur Hindu di Bali. Pada zaman sekarang ini orang bertanya-tanya apa betul Leak itu ada, apa betul Leak itu menyakiti? Secara umum Leak itu tidak menyakiti, Leak itu proses ilmu yang cukup bagus bagi yang berminat. Karena ilmu Leak juga mempunyai etika-etika tersendiri. Tidak gampang mempelajari ilmu Leak. Dibutuhkan kemampuan yang prima untuk mempelajari ilmu Leak. Di masyarakat seringkali Leak dicap menyakiti bahkan bisa membunuh manusia, padahal tidak seperti itu. Ilmu Leak juga sama dengan ilmu yang lainnya yang terdapat dalam lontar-lontar kuno Bali. Dulu ilmu Leak tidak sembarangan orang mempelajari, karena ilmu Leak merupakan ilmu yang cukup rahasia sebagai pertahanan serangan dari musuh. Orang Bali kuno yang mempelajari ilmu ini adalah para petinggi-petinggi raja disertai dengan bawahannya. Tujuannya untuk sebagai ilmu pertahanan dari musuh terutama serangan dari luar. Orang-orang yang mempelajari ilmu ini memilih tempat yang cukup rahasia, karena ilmu Leak ini memang rahasia. Jadi tidak sembarangan orang yang mempelajari. Namun zaman telah berubah, otomatis ilmu ini juga mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Namun esensinya sama dalam penerapan. Yang jelas ilmu Leak tidak menyakiti. Mengapa di tempat angker? Ini sesuai dengan ilmu Leak di mana orang yang mempelajari ilmu ini harus di tempat yang sepi, biasanya di kuburan atau di tempat sepi. Endih ini bisa berupa fisik atau jananya, rohnya, sendiri, karena ilmu ini tidak bisa disamaratakan bagi yang mempelajarinya. Untuk yang baru-baru belajar, endih itu adalah lidahnya sendiri dengan menggunakan mantra atau dengan sarana. Dalam menjalankan ilmu ini dibutuhkan sedikit upacara. Sedangkan yang melalui jananya, rohnya, pelaku menggunakan sukma atau intisari jiwa ilmu Leak. Sehingga kelihatan seperti endih Leak, padahal ia diam di rumahnya. Yang berjalan hanya jiwa atau suksma sendiri. Bentuk endih Leak ini beraneka ragam sesuai dengan tingkatannya. Ada seperti bola, kurungan ayam, tergantung pakem, etika yang dipakai. Ilmu ini juga memegang etika yang harus dipatuhi oleh penganutnya. Endih Leak ini tidak sama dengan sinar penerangan lainnya, kalau endih Leak ini biasanya tergantung dari yang melihatnya. Kalau yang pernah melihatnya, endih berjalan sesuai dengan arah mata angin, endih ini kelap-kelip tidak seperti penerangan lainnya hanya diam. Warnanya pun berbeda, kalau endih Leak itu melebihi dari satu warna dan endih itu berjalan sedangkan penerangan biasanya warna satu dan diam. Karena endih Leak ini memiliki sifat gelombang elektromagnetik mempunyai daya magnet. Ilmu Leak tidak menyakiti. Orang yang kebetulan melihatnya tidak perlu was-was. Bersikap sewajarnya saja. Kalau takut melihat, ucapkanlah nama-nama Tuhan. Endih ini tidak menyebabkan panas. Dan endih tidak bisa dipakai untuk memasak karena sifatnya beda. Endih Leak bersifat niskala, tidak bisa dijamah. Pada dasarnya, ilmu Leak adalah ilmu kerohanian yang bertujuan untuk mencari pencerahan lewat aksara suci. Dalam aksara Bali tidak ada yang disebut Leak. Yang ada adalah Lia, Aka, yang berarti 5 aksara, memasukkan dan mengeluarkan kekuatan aksara dalam tubuh melalui tata cara tertentu. 5 aksara tersebut adalah Si, Wa, Ya, Na, Ma. Si adalah mencerminkan Tuhan. Wa adalah anugerah. Ya adalah jiwa. Na adalah kekuatan yang menutupi kecerdasan. Ma adalah egoisme yang membelenggu jiwa. Kekuatan aksara ini disebut Pancagni, 5 api. Manusia yang mempelajari kerohanian apa saja, apabila mencapai puncaknya dia pasti akan mengeluarkan cahaya, aura. Cahaya ini keluar melalui 5 pintu indria tubuh yakni telinga, mata, mulut, ubun-ubun, serta kemaluan. Pada umumnya cahaya itu keluar lewat mata dan mulut.
Sehingga apabila kita melihat orang di kuburan atau tempat sepi, api seolah-olah membakar rambut orang tersebut. Pada prinsipnya, ilmu leak tidak mempelajari bagaimana cara menyakiti seseorang. Yang dipelajari adalah bagaimana mendapatkan sensasi ketika bermeditasi dalam perenungan aksara tersebut. Ketika sensasi itu datang, maka orang itu bisa jalan-jalan keluar tubuhnya melalui ngelekas atau ngerogo sukmo. Kata ngelekas artinya kontaksi batin agar badan astra kita bisa keluar. Ini pula alasannya orang ngeleak. Apabila sedang mempersiapkan puja batinnya disebut angrege pengelekasan. Sampai di sini roh kita bisa jalan-jalan dalam bentuk cahaya yang umum disebut endih. Bola cahaya melesat dengan cepat. Endih ini adalah bagian dari badan astral manusia. Badan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sini pelaku bisa menikmati keindahan malam dalam dimensi batin yang lain. Jangan salah, dalam dunia pengeleakan ada kode etiknya. Sebab tidak semua orang bisa melihat endih. Juga tidak sembarangan berani keluar dari tubuh kasar kalau tidak ada kepentingan mendesak. Peraturan yang lain juga ada seperti tidak boleh masuk atau dekat dengan orang mati. Orang ngeleak hanya shoppingnya di kuburan, pemunan. Apabila ada mayat baru, anggota leak wajib datang ke kuburan untuk memberikan doa agar rohnya mendapat tempat yang baik sesuai karmanya. Begini bunyi doa leak memberikan berkat. Ong, Gni Brahma ang lebur panca mahabutha, ang lukat sarining merta. Mulihan kene kitering betara guru, tumitis kita dadi manusia mahatama. Ong rangsah, prete nama. Sambil membawa kelapa gading untuk dipercikan sebagai tirta. Nah, disinilah ada perbedaan pandangan bagi orang awam. Dikatakan bahwa leak ke kuburan memakan mayat, atau meningkatkan ilmu. Kenapa harus di kuburan? Paham leak adalah apapun status dirimu menjadi manusia, orang sakti, sarjana, kaya, miskin, akan berakhir di kuburan. Tradisi sebagian orang di India tidak ada tempat tersuci selain di kuburan. Kenapa demikian? Di tempat inilah para roh berkumpul dalam pergolakan spirit. Di balik kuburan dikatakan keramat, karena sering muncul hal-hal yang menyeramkan. Ini disebabkan karena kita jarang membuka lontar Tatuaning Ulun Setra. Sehingga kita tidak tahu sebenarnya kuburan adalah tempat yang paling baik untuk bermeditasi dan memberikan berkat doa. Sang Buddha Kecapi, MPU Kuturan, Gajah Mada, Diah Nateng Birah, MPU Brada, semua mendapat pencerahan di kuburan. Di Jawa tradisi ini disebut tirakat. Leak juga mempunyai keterbatasan tergantung dari tingkatan rohani yang dipelajari. Ada 7 tingkatan leak. Leak Barak, Brahma. Leak ini baru bisa mengeluarkan cahaya merah api. Leak bulan, leak pemamoran, leak bunga, leak sari, leak cemeng, rangdu, leak siwaklaka. Leak siwaklaka inilah yang tertinggi. Sebab dari ketujuh cakranya mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan kehendak batinnya. Setiap tingkat mempunyai kekuatan tertentu. Disinilah penganut leak sering kecele, ketika emosinya labil. Ilmu tersebut bisa membabi buta atau bumerang bagi dirinya sendiri. Hal inilah membuat rusaknya nama perguruan. Sama halnya seperti pistol, salah pakai berbahaya. Makanya, kestabilan emosi sangat penting, dan di sini sang guru sangat ketat sekali dalam memberikan pelajaran. Selama ini leak dijadikan kambing hitam sebagai biang ketakutan serta sumber penyakit, atau aji ugik bagi sebagian orang. Padahal ada aliran yang memang spesial mempelajari ilmu hitam disebut penestian. Ilmu ini memang dirancang bagaimana membuat celaka, sakit, dengan kekuatan batin hitam. Adapun caranya adalah dengan memancing kesalahan orang lain sehingga emosi. Setelah emosi barulah dia bereaksi. Emosi itu dijadikan pukulan balik bagi penestian. Ajaran penestian menggunakan ajian-ajian tertentu, seperti aji Ngisa Lembang, aji Dungkul, aji Sirep, aji Penangkep, aji Pengenduh, aji Teluh Teranjana. Ini disebut pengiwa, tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Sebab setiap menarik kekuatan selalu memasukkan energi dari belahan badan kiri. Pengiwa banyak menggunakan rajah-rajah, tulisan mistik. Juga pintar membuat sakit dari jarak jauh, dan dijamin tidak bisa diröntgen di lab. Yang paling canggih adalah cetik, racun mistik. Aliran ini bertentangan dengan pengeleakan. Apabila perang, beginilah bunyi mantranya, Ong Siwa Gandu Angimpus Leak, Siwa Sumedang Anundung Leak, Mapan aku mapawakan segara gni, belah, belah.
Ilmu leak ini sampai saat ini masih berkembang karena pewarisnya masih ada, sebagai pelestarian budaya Hindu di Bali, dan apabila ingin menyaksikan leak ngedih datanglah pada hari Kajeng Kliwon Enjitan di kuburan pada saat tengah malam. Jadi, ilmu leak bukan sekadar cerita mistis, tapi bagian dari warisan spiritual dan budaya Hindu di Bali. Sayangnya, banyak yang salah paham dan menganggapnya ilmu hitam, padahal inti dari ilmu ini adalah pencarian pencerahan batin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka pembahasan tentang ilmu kuno seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya di Daranti Kermuska. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Zu Erik, pamit undur diri. Salam misteri. Ilmu kuno yang terlupakan. Malam pekat, angin berbisik, di kuburan sunyi ku melirik. Endi merah sinarnya berkedip, bukan lentera ini lek yang bangkit. Warisan leluhur bukan sekadar mitos, ilmu yang sakral penuh etos. Di otak tertulis sejarahnya, bukan sekadar dongeng belaka. Siwayana Malima, Sara Sakti membakar jiwa. Panca ini menyala di tubuh, cahaya suci melesat penuh. Bukan ilmu hitam, bukan teror malam ini, perjalanan roh yang mendalam. Leyuk ilmu kuno yang terlupakan, bukan sekadar bayang di kegelapan. Pencerahan dalam aksara suci, bukan haji ugi yang mengancam mati. Mereka bilang lagi itu jahat, katanya pemakan mayat, tapi mereka lupa sejarahnya, pelindung raja di masa lampau. Meditasi di kuburan, sukmaku terbang tinggalkan badan, melihat dunia dari dimensi lain, lebih terang dari cahaya lilin. Lihat barak merah menyala, lihat bunga aroma surga, lihat jiwa kelakar tertinggi, 7 jaga bercahaya sakti. Tapi hati-hati, emosi berlebih bisa jadi senjata sendiri. Leyuk ilmu kuno yang terlupakan, bukan sekadar bayang di kegelapan. Pencerahan dalam aksara suci, bukan haji ugi yang mengancam mati. Kajeng Kliwon malam bergetar di kuburan roboh dan liar. Jangan takut, jangan gentar, ini hanya perjalanan astral yang mengakar. Leak bukan sekadar cerita, tapi warisan yang harus dijaga. Jangan salah paham, jangan percaya hoaks, ilmu ini tak layak dicap kelak. Ilmu kuno yang terlupakan. Yang terlupakan, bukan sekadar bayang di kegelapan. Pencerahan dalam aksara suci, bukan haji ugi yang mengancam mati.